Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa kembali dengan saya Kang Umar, ditemani Kang Heru dan Mas Katok. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dengan channel sejarah. Untuk malam ini, malam Jumat Kliwon ya, yang kalau menurut orang-orang itu malam Jumat Kliwon itu adalah malam yang sakral ataupun malam yang bagus kalau menurut orang-orang Jawa untuk berkirim doa kepada leluhur-leluhur kita. Untuk malam hari ini kita akan mengunjungi salah satu makam dari pendiri di wilayah Pancurawis, lebih tepatnya di Kelurahan Purwokerto Kidul masuknya, yaitu makam Mbah Pancur. Nah, konon beliau dulu adalah orang yang pertama kali membuka daerah Pancurawis ini. Nah, nanti kita akan berziarah ke sana dan kenapa dinamakan Pancurawis. Ikuti terus channel sejarah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mari kita ikuti ke makam Mbah Pancur. Kita akan memasuki lokasi ya, untuk semua pemirsa channel sejarah. Masuki ini di tempat makam umum. Oh iya, kita lihat dulu badannya ya. Kita akan kirim doa dulu ya, berziarah ya, untuk semua pemirsa di channel sejarah. Setelah itu baru kita akan ulas. Dan tetap pandang channel sejarah. Di channel sejarah. Alhamdulillah kita sudah selesai berziarah makam beliau. Ini ada di belakang saya. Beliau adalah Mbah Pancur. Kalau di masyarakat sini dikenalnya nama Mbah Pancur ya. Dan kenapa dinamakan Mbah Pancur? Menurut orang-orang tua sini, beliau adalah makam orang yang dulu membuka atau babat alas daerah Pancurawis. Nah, berkaitan dengan nama Pancurawis itu dulu di dekat makam beliau ini di bawah, nanti kita akan ke sana juga, itu ada dulu mata air yang walaupun itu di musim kemarau, terang apapun sepanjang musim kemarau itu airnya itu tidak pernah kering. Arti kata pancurannya itu tidak wis-wis, tidak berhenti-berhenti. Nah, itu namanya menjadi Pancurawis. Dan untuk mengenang jasa beliau sebagai cikal bakal di daerah Pancurawis ini, diabadikan menjadi nama jalan, yaitu Jalan Pancurawis, tepatnya di Kelurahan Purwokerto Kidul. Itu sejarah beliau sedikit dari para orang tua di sekitaran makam sini. Dan juga beliau dulu adalah orang yang dikenal non-sewune juga penyebar Islam di daerah sekitaran Kelurahan Purwokerto Kidul ini. Dan juga era hidupnya itu di sekitaran tahun 1800 sinilah. Itu era-era perang di Ponegoro itu beliau sugemnya itu dari secara yang kita terima atau
kehidupan beliau dulunya itu seperti itu. Nah, nanti kita juga akan melihat ke dulu sendang atau pancuran. Pada pancuran ini itu jadi mungkin sekarang sudah tidak berwujud sendang lagi, karena tadi kami sebelumnya juga sempat ke sana melihat ke sana, ternyata itu sendang itu atau pancur yang tadi ada pancurannya itu sudah dibuat sumur kayak gitu untuk dipakai oleh warga sekitar sini, ataupun yang mungkin tadinya kalau ada orang yang dimakamkan di sini untuk tempat bersih-bersih lah, membersihkan diri kayak gitu. Kalau makamnya Mbah Ciwadat, Mbah Ciwadat itu di di daerah Pertapatan itu ya. Nah, itu banyak versi memang yang berkembang karena minimnya literatur atau catatan-catatan yang ada, sehingga memang banyak makam-makam sepuh mungkin khususnya di wilayah Jawa ini yang memang agak kabur sedikitnya. Kita hanya menerima dari para orang tua dulu berkisah seperti ini gitu, kehidupan beliaunya gitu. Karena memang ini kaitannya dulu dengan era penjajahan Belanda itu kan banyak catatan yang memang disembunyikan, kalau tidak dibakar dimusnahkan lah dulu kayak gitu. Itu kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berziarah ke makam beliau. Semoga beliau ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi yang Maha Kuasa. Allahumma amin. Dan jangan lupa kita sebagai generasi muda untuk terus selalu menghargai jasa para syuhada kita, para pendiri bangsa ini. Saya yakin untuk khususnya di daerah Jawa ini, kemungkinan itu masing-masing wilayah atau desa itu paling tidak minimal satu itu biasanya akan ada satu orang yang pinunjul atau yang katakanlah dulu membuka wilayah tersebut. Dan biasanya orang-orang seperti itu bukan orang-orang sembarangan pada masa hidupnya. Arti kata beliau itu orang-orang yang memang mempunyai kelebihan dibanding orang awam pada umumnya, itu seperti itu. Jadi untuk pemirsa sejarah, sekali lagi jangan lupa like, komen, subscribe di channel sejarah. Kita ulasan malam hari ini cukup. Next kita akan explore ke wilayah, atau mungkin dari sahabat-sahabat yang menonton channel sejarah bisa mereferensikan tempat atau lokasi yang sejarahnya memang ada di situ, bisa rekom atau komen di kolom komentar. Begitu ya sahabat channel sejarah. Kita cukupkan untuk malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ini adalah penampakannya ya untuk pemirsa sejarah makam beliau Mbah Pancur. Dan ada pohon yang agak besar juga, rimbun. Ini kita bisa lihat atasnya. Tanah yang diputeri sama bebatuan. Ini di area makam umum ini, untuk badan makam umum. Demikian pemirsa sejarah, kita akan menuju lokasi pancuran ya, sebentar. Pancuran atau mata air ya, kita akan menunjukkan walaupun hanya sebentar, karena itu juga sebagian dari kehidupan waktu beliau. Itu tetap di channel sejarah. Kita menghadap lokasi pindah ke pancuran atau ke mata air ya. Tadi kita sedikit mengulas di beberapa daerah yang melakukan pancuran ya, ada pancuran yang musim perang itu orang wis-wis ya, arti kata mengalir terus. Nah, ini cuma sekarang sudah tidak bentuk pancuran, Itu menjadi sumur ya. di sumur ya, yang memang airnya dulu digunakan oleh warga sekitar atau kalau penggali makam ataupun para petani yang mungkin pulang mampir ke sini untuk membersihkan diri. Nah, Badannya tidak terawat. ya, jadi ya inilah dulu di sini, ingat saya waktu masih kecil itu di sini pohon rimbun, karena saya juga dulu pernah pernah kesini kayak gitu. Ini rimbun, di sini itu pancuran beliknya ya, belik kalau orang Jawa itu Sumber lah.
sumber ya. Lumayan luas dulu, walaupun tidak terlalu luas tapi dan itu airnya jernih sekali gitu. Seperti itu. Jadi inilah penampakan kendangnya karena dulu dimanfaatkan oleh warga karena yaitu tadi pas musim kering tapi di sini airnya tetap mengalir dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Semoga menjadi amalia beliau, Amin. kita khususnya generasi muda jangan lupakan sejarah ya, karena apapun alasannya kita bisa bernafas seperti saat ini adalah jasa-jasa beliau para pejuang. Keadaan di sini bagus sekali sebenarnya ya. Rumah kosong. Sip. Rajin. Inggris. Dan untuk sesi malam ini di channel sejarah jangan lupa like, comment, subscribe. Salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lupa nih. Iya.